Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Felino Panamulkan, NIM F1B 019055, kelompok 10 Praktikum PBL 2020. Sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 2 yaitu pengukuran tahanan pentanahan. Jadi sistem pentanahan itu adalah hubungan pengantar di mana yang menghubungkan sistem kelistrikan dengan bumi, di mana yang bertujuan untuk melindungi manusia dari sengatan listrik dan menghindari adanya tegangan dan arus yang abnormal. Pada percobaan ini digunakan alat-alat dan spesifikasinya seperti di sini yang terlihat pada PowerPoint. Yang pertama ada earth resistant tester, kabel-kabel penghubung, meteran, multimeter, 2 batang katoda. Di mana nanti ini dihubungkan sesuai dengan rangkaiannya yang disusun, kemudian disusun dengan susunan yang telah ditentukan. Kemudian di sini kita lihat menghubungkan 3 terminal elektroda di mana E, P, dan C pada sistem pentanahan. Kemudian hubungkan peralatan, kemudian mengatur jarak E dan P serta antara P dan C sejauh 5 meter sampai 10 meter. E, P, dan C seharusnya berada dalam satu garis lurus. Di mana di sini kita lihat data yang diberikan oleh lab. Terdapat 3 data, di mana masing-masing memiliki jarak yang berbeda, 2, 4, dan 6. Masing-masing jarak memiliki tahanan yang berbeda, di mana di sini tahanannya bernilai fluktuatif atau tidak seimbang, di mana pada jarak 2 meter itu memiliki tahanan 55 meter, maksudnya 55 ohm. Yang kedua, 4 meter memiliki tahanan 58 ohm, kemudian 6 meter 51 ohm. Kemudian di sini tegangannya itu konstan. Di sini tegangannya itu adalah tegangan bocor. Kemudian di sini terdapat arus, di mana arus ini didapat melalui perhitungan arus, di mana I sama dengan V/R. Jadi didapat di sini nilainya itu adalah yang pertama 0,000109, yang kedua 0,000103, yang ketiga 0,000117. Dapat kita lihat juga di sini nilainya fluktuatif. Semakin kecil tahanannya, maka arus yang dihasilkan itu semakin besar. Karena ini sesuai dengan rumus yang tadi, I sama dengan V/R. Kemudian yang kedua adalah data pada tanah basah. Sama seperti tanah kering, di mana memiliki maksud saya jarak yang berbeda, 2, 4, dan 6, dan tahanan yang berbeda. Tahanan pertama yaitu adalah 50 ohm, yang kedua itu 43 ohm, yang ketiga itu 51 ohm. Di mana memiliki tegangan yang konstan juga, itu 0,005 milivolt. Kemudian arus yang pertama 0,0001 ampere, yang kedua itu 0,000116 ampere, kemudian 0,00098 ampere. Dimana di sini nilai tahanannya relatif lebih rendah daripada tanah yang kering, dimana arus yang baik itu adalah yang mendekati 0. Di sini kita lihat arusnya sedikit lebih besar karena tanah basah berpotensi menjadi konduktor karena masih memiliki kandungan air. Yang pertama nilainya itu 0,01, kemudian naik lagi dan turun lagi pada nilai yang ketiga. Jadi kesimpulannya pada tanah basah itu lebih bisa mengantarkan
listrik karena masih memiliki air, dan tidak baik digunakan sebagai sistem pertahanan atau grounding. Standar pertahanan yang baik itu adalah 0 sampai dengan 5 ohm. Jika lebih dari 5 ohm itu tidak disarankan dan tidak bisa digunakan. Kemudian saya akan mensimulasikan dengan rangkaian yang telah diberikan, di mana dapat kita lihat di sini terdapat galvanometer, kemudian terdapat arus bocornya, kemudian di sini tahanan-tahanannya. Di sini kita lihat terdapat 3 elektroda yang terhubung langsung ke ground. Ini disimulasikan sebagai kaki-kakinya. Kemudian tegangannya voltmeter 1, voltmeter 2, dan voltmeter 3. Langsung saja kita masukkan sesuai dengan data yang ada. Yang pertama kita masukkan data yang ada pada tanah kering. Ini adalah arus bocor yang dihasilkan dari data hasil yang pada tanah kering, dimana kita lihat tegangan konstan. Kita lihat saja grafiknya. Ini pada I1, ya I1 juga konstan karena tidak berubah tuh. Voltmeter 1 tetap 12. Ya, kita langsung saja ke data yang ada pada tanah basah. Kita dapat tahanan 50, 43, dan 51. Nah, kita kena fly, kemudian run. Di sini kita mendapatkan arus bocor yang lebih besar. Dari kesimpulannya, pada tanah basah memiliki arus bocor yang lebih besar, dan pada tanah kering memiliki arus bocor yang lebih rendah. Dimana di sini ya yang lebih baik digunakan untuk menjadi sistem pertanahan itu adalah yang pada tanah kering. Namun sebaik-baiknya sistem pertanahan lebih baik lagi yang mendekati 0. Jadi pada kesimpulannya pada percobaan ini kita menggunakan metode 3 elektroda yang terdiri dari P, E, C, kemudian tanah kering lebih baik digunakan sebagai pertanahan daripada tanah basah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.